Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita. Membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang mana pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang darallahu bi wa man syaqa syaqallahu alaihi. Dan juga kemarin telah masuk pada hadis ittaqillah ya. Ittaqillah haitsu ma kunta. 50. Hadis yang ke-17. Ya. Baik, dilanjutkan bacanya Bapak Dijoko. Falyatafadhal mashkura majhura. Yang summa mana? Summa mana? At-taubah gimana? Bacanya? Wa a'dhamul hasanati dafi'ati lis-sayyi'at. Wa a'dhamul hasanati dafi'ati lis-sayyi'ati Taubatun nasuha. At-taubatun nasuhu wal istighfar wal inabatu ila Allah bi dzikrihi wa hubbihi wa khawfuhu wa khawfihi wa raja'ihi wa tam'i fihi wa fi fadlihi kulla waqtin wa min dhalika kafaratul maliyati wa min dhalika kafaratul maliyatu wal badaniyatu wal badaniyatu allati haddadaha asyari'u. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Masih hadis yang ke-17 At-Taqwa, itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Waqad marra bina hadzal hadis fi arba'in nawawiyah. Hafidtum insyaallah ya ikhwah ya. Hafidtum hadzal hadis fi kitab arba'in an-nawawiyah. Taib fi usbu' al-madi qad dzakara Allah khisal at-taqwa kama dzukira fi ba'dil ayah. Man huwa al-muttaqun fa haula alladziina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra wa kadzalika dzakara khisal at-taqwa
ba'da alladziina yunfiquna fis sara'i wad dhara'i wal an fa hunaka taqsirun fit taqwa, taqsir fi taqwa kama qala mu'allifuna summa lama kana al-'abdu labudda ayahsula minhu taqsirun. Kemudian ketika seorang hamba labudda itu maknanya apa di sini? Maknanya apa? Harus. Jadi seorang hamba itu harus lalai dalam hak-hak takwa. Iya, labudda terkadang diterjemahkan harus, kadang pasti, ya. Jadi seorang hamba labudda pasti ayahsula minhu taksirun, pasti terjadi padanya itu apa? Taksir. Taksir artinya apa? Kekurangan, ya kan? Jadi seorang hamba itu pasti terjadi padanya itu kekurangan fi huquqit taqwa, di dalam menjalankan hak-hak ketakwaan wa wajibatiha, dan apa? Dan kewajiban-kewajibannya. Nah, ini ya. Jadi ketika seorang hamba itu pasti terjadi padanya kekurangan dalam memenuhi hak-hak ketakwaan dan kewajiban-kewajibannya. Amara. Ini amara, ini baru jawab syarat. Jawab syarat dari mana? Lamma, ya kan? Jawab syarat dari lamma. Namun alat syarat lamma ini tidak menjazmkan. Lamma termasuk adawatus syarat namun tidak menjazmkan. Dan memang biasanya masuk ke fi'il madhi. Summa lamma, jadi ketika seorang hamba pasti terjadi adanya kekurangan dalam memenuhi hak-hak ketakwaan dan kewajiban-kewajibannya, maka amara sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW memerintahkan bima, dengan apa-apa yadfa'u dzalik, yang bisa apa? Yadfa'u dzalik wa yamhuhu, yang bisa menahan ataupun wayamhuhu, dan juga menghapusnya. Dengan apa-apa yang bisa menahan, ya, dan juga apa? Mengantisipasi, maksudnya dengan apa yang bisa mengantisipasi kekurangan tersebut, wayamhuhu, dan bisa menghapus. Maha yamhu artinya apa? Menghapus kekurangan tersebut. Bagaimana caranya? Wa huwa ayyutbi al-hasanatas sayi'ata, yaitu dengan cara mengiringi apa? Mengiringkan yutbi al-hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan cara mengikutkan apa? Kebaikan setelah keburukan. Jadi mengikutkan atau mengiringkan apa? Kebaikan setelah apa? Keburukan. Nah, jadi ketika dalam hadis ini Nabi bersabda ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, dan pasti dalam usaha untuk meraih ketakwaan banyak kekurangan, kadang terjatuh, maka ada solusinya. Ketika terjatuh, segera iringi kekurangan tersebut dengan kebaikan. Wal hasanatu, dan kebaikan adalah ismun jami'un, suatu nama yang luas, yang mencakup likulli ma yuqarribu ilallahi ta'ala, terhadap segala apa yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Itu seperti apa? Ya, seperti ini ya, makna apa? Makna ibadah kan, sebagaimana ta'rif definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah.
Wa a'dhamul hasanati ad-dafi'ati lisai'at, dan kebaikan terbesar, wa a'dhamul hasanat, kebaikan terbesar yang bisa mengkanter apa? Keburukan. Dafi'ah, jadi apa? Kebaikan terbesar yang bisa mengkanter apa? Keburukan adalah at-taubatu. Itulah kenapa at-taubah itu marfu. Kenapa ya, Pak? Karena dia adalah sebagai khobarnya. Jadi bisa khobar itu ma'rifat. Ya. Secara asal memang kebanyakan khobar itu nakirah. Ya, tapi juga bisa khobar apa? Ma'rifat. Gitu ya. Jadi at-taubah di sini juga kalau jadi na'at sayi'at enggak bisa. Kenapa? Meskipun alif lam ya, tapi kan taubat itu nggak bisa jadi naat. Kenapa? Karena taubah ini bukan isim sifat, tapi apa? Masdar, tabayatubu taubatan. Jadi kebaikan terbesar yang bisa melawan, bisa mengkanter apa? Keburukan adalah at-taubatun nasuhu, taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Wal istighfaru, dan juga beristighfar. Ternyata taubat dan istighfar itu adalah kebaikan terbesar yang bisa yang bisa menghapus keburukan-keburukan. Sehingga ya makna wa'at bi'il sayi'atal hasanata tamhuha, diiringi keburukan dengan kebaikan agar bisa menghapusnya. Ya kebaikan terbesar itu adalah apa? Taubat dan istighfar. Wal inabatu ilallah, dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ketika melenceng maka segera kembali ke jalannya, ke jalurnya. Bidzikrihi wa hubbihi, kembali kepada Allah dengan mengingatnya, segera mengingat Allah dan mencintainya. Wa khaufihi, khauf takut kepadanya. Wa rajaihi, berharap kepadanya. Wa tam'i fihi, kalau tam'i ini tamak yang bagus, ini tam'i ya, adalah apa? Wa tam'i fihi, dan berharap ya, sangat tamak itu ya, tamak yang bagus, tamak. Fi fadlihi wa fi fadlihi, karena apa? Sangat berharap karunia Allah kulla waqtin, pada setiap waktunya. Tamu fihi, sangat berharap ridha Allah dan karunia-Nya. Kulla waqtin. Kenapa kulla nasab? Kenapa? Apa? Tamyiz. Kulla nasab tamyiz. Atau yang lain? Kira-kira jawaban lain? Nah, kenapa ini kok nasab ini? Kenapa ini? Apa? Dorof. Iya, bagus, dorof. Jadi secara asal dorofnya kan waktan ya, tapi yang jadi dorof sekarang mudhofnya. Seperti kulla yaumin. Secara asal kan yang jadi dorof apa? Yaumannya kan, yaumnya. Nah, tapi di sini yang menjadi dorof adalah apa? Mudhofnya. Yang biasanya pakai kulla, ba'do gitu ya. Ba'do yaum, kulla yaum. Itu adalah apa? Bisa dikatakan ya apa? Ya bisa langsung kita katakan sebagai dorofnya, gitu ya. Tidak harus kita katakan naib dari dorof ya, langsung kita katakan dorof pun bisa. Ya. Wa min dzalika al-kafarat. Wa min
dalika al kafarat. Coba. Wa min dalika ini kan isim isyarah. Ini isyarah kemana ini? Wa min dalika al kafarat. Ya kan? Kalau ada isim isyarah berarti kita berusaha untuk mencari tahu kemana isyarah tersebut. Kalau dalika isyarahnya ke kafarat, cocok gak? Cocok gak? Gak cocok kan? Karena dalika mudzakkar, sedangkan kafarat apa? Muannas. Kalau kafarat ya pakai tilka, bukan pakai apa? Dalika. Menunjukkan bahwasanya apa? Isyarat dalika ini tidak ke kafarat. Berarti kafarat bukan badalnya. Karena selama ini yang kita pahami apa? Ada isim ma'rifat yang jatuh setelah isim isyarah. Biasanya apa? Badal kan? Tapi kafarat ini bukanlah isyarat dari apa? Dalika. Karena secara jenis tidaklah sama. Dalika mudzakkar, kafarat apa? Muannas. Sehingga membacanya harus dipotong. Wa min dalika al kafarat. Beda kalau kita wa min dalika al kafarati. Nah, ya gitu. Supaya nyambung. Iya, jadi kafarat itu adalah mubtada muakhar. Santum. Nah, mubtada apa? Jadi kafarat itu adalah rafa sebagai apa? Mubtada muakhkharun. Wa min dalika syibhul jumlah khabarun muqaddam. Nah, dalika dan di antara hal tersebut adalah kafarah maliyah. Nah, di antara hal tersebut itu maksudnya apa? Takwa atau yang lain? Apa ini? Kafarah maliyah dan badaniyah. Kafarah yang sifatnya materi, sifatnya harta, dan juga kafarah yang sifatnya apa? Apa ya Pak? Badan. Kafarah itu adalah mayukafir, yang menghapus dosa. Al-hasanah. Al-hasanah. Kembali ke apa? Al-hasanah. Setuju ya? Al-hasanah. Yang lain? Kembali ke hasanah atau takwa atau dari yang lain? Yang pasti kalau dalika itu kembali ke mana? Mudzakkar. Nah, ini kembali ke ma. Amara Nabi SAW bima yadfa'u dzalika wa yamhum. Nabi memerintahkan sesuatu apa-apa yang bisa menghapusnya. Menghapus apa? Kekurangan tadi. Ya. Gitu ya. Kalau sebelumnya kan kita membahas apa? Membahas bahwasanya di antara yang bisa menghapus keburukan adalah taubatan nasuha, istighfar, dan inabah kan. Terus juga yang bisa menghapus dosa, nah itu wa min dzalika itu isyaratnya kemana? Di antara hal yang bisa menghapus dosa. Gitu ya, di antara hal yang bisa menghapus dosa. Dan ini sifatnya bukan bukan hasanah, karena ini kan apa? Kafaratul maliyah. Kafaratul maliyah itu adalah kafarah yang sifatnya membayar.
Seperti apa? Diat. Orang yang membunuh tidak disengajakan ada diatnya. Orang yang apalagi? Orang yang di bulan Ramadan berhubungan suami istri ada kafarahnya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, memerdekakan apa? Budak, memberi makan kepada 60 fakir miskin, itu kafarah maliyah. Kafarah maliyah ini yang bisa apa? Menghapus dosa. Kan banyak ya kafarah maliyah. Seperti kafaratut dihar, kafaratu nadar, kafarah sumpah, kan gitu. Ada kafarah yang apa? Yang di situ apa? Bisa menghapus dosa yang telah ditetapkan oleh syariat. Kafaratul maliyatu, kafarah yang sifatnya adalah membayar berkaitan dengan harta, mengeluarkan harta. Gitu ya? Memberi fakir miskin ataupun mungkin memerdekakan budak. Wal badaniyah, ada juga kafarah yang sifatnya adalah badaniyah. Seperti apa? Seperti kafarah yang sifatnya badaniyah, badan itu adalah seperti qisas, seperti rajam, seperti qatliyat, potong tangan, seperti al-jild, cambuk. Itu kafarah yang apa? Sifatnya badaniyah. Dengan harapan kalau sudah dihukum di dunia ya, dipenggal lehernya, dikisos dan dipotong tangannya ya, harapannya nanti tidak dihukum lagi di akhirat. Tapi dengan syarat ketika dipenggal lehernya ya harus apa? Tobat. Kalau nggak tobat ya sama saja. Nanti di akhirat apa? Disiksa. Ada nggak orang yang dikisos nggak tobat dia? Ada. Ya. Udah mau dikisos tapi malah nggak tobat. Sudah kepalanya gelinding ke tanah ya, karena ditebas oleh al-hujur. Tapi ternyata dia ketika ditebas nggak tobat. Nah ini, berarti ya tetap mendapatkan apa? Karena kalau nggak bertobat akan mendapatkan hukuman di akhirat. Allati haddadaha syari, yang mana syariat itu telah menetapkannya kafarah maliyah dan badaniyah. Sehingga inti dari paragraf ini adalah ketika kita ya ikhwah berusaha bertakwa kepada Allah, pasti ada kekurangan. Kita berusaha bertakwa agar tidak tergelincir, agar tidak terjatuh ke dalam dosa, pasti suatu ketika pernah tergelincir, pernah terjatuh. Karena qulub bani Adam khata'. Ya. Sehingga apa? Sehingga alhamdulillah di sini Nabi sudah memberikan solusinya. Ketika terjatuh, ketika tergelincir, maka segera laksanakan, lakukan sesuatu yang bisa menghapusnya, bisa menambal kekurangan tersebut. Itu mengiringi keburukan dengan kebaikan. Dan kebaikan yang paling bisa menghapus dosa adalah taubat nasuha dan istighfar. Dan juga kafarah yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ya, dilanjutkan bacanya Bapak Prayudi. Bismillah. Assalamualaikum. Wa min hasanati. Kalau bertemu dengan al berarti bagaimana bacanya? Wa minal hasanati allati tadfa'us sayyiati al-afwu 'anil nasi wal ihsanu ilal khalqi minal adamiyina wa ghairihim wa tafrihul qurbati. Ya, itu huruf ha atau jim? Ada titiknya? Karena titiknya agak nggak jelas memang. Wa tafrihul qurbati wa taysiru alal asirina
wa iralatus doror wa izalatud dorori Dorori wal masyaqqati an jami'il alamina. alamin wa qala ta'ala innal hasanati yudhibna as-sayyi'at wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wa jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna ma ujtunibat kaba'ir wa kam fi nususi min tartibil maghfirati ala kathirin min at-ta'ati. Iya, syukran barakallahu fiik ala husni qiraah. Wa minal hasanati, dan diantara kebaikan-kebaikan. Wa minal hasanati, ada syibul jumlah yang diawalkan, berarti apa? Khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Mana mubtada'nya? Iya, mubtada'nya adalah al-afu. Jadi al-afu itu adalah mubtada'un muakhkhar. Wa minal hasanatil lati tadfa'us sayyiati, dan di antara kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus keburukan-keburukan adalah apa? Kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus keburukan-keburukan adalah al-afu 'anil nas. Itu apa? Memaafkan manusia, memaafkan orang lain. Jadi maaf itu bisa menghapus apa? Dosa. Ya dosa. Kalau dimaafkan kan selesai. Sehingga Rasulullah SAW berpesan, barang siapa yang pernah menzalimi orang lain, intinya ya, maka segera datangi, segera minta dihalalkan sebelum nanti nggak bermanfaat di dinar dan dirham. Minta dihalalkan sebelum nanti disidang di akhirat. Gitu ya, kalau pernah menzalimi orang lain. Dan juga yang bisa menghapus keburukan, kebaikan yang bisa menghapus keburukan adalah al-ihsanu ilal khalqi, yaitu berbuat baik. Berbuat baik kepada manusia, ya, kepada makhluk minal adamiyina, kepada makhluk baik. Makhluk itu adalah manusia, wa ghairihim, dan selain mereka, selain manusia. Berarti apa? Termasuk berbuat baik kepada hewan, bagus. Apalagi tumbuhan, apalagi boleh nggak berbuat baik kepada jin? Boleh ya? Caranya bagaimana? Gimana cara berbuat baik kepada jin? Tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Bagus, tidak mengganggu jin. Terus apa? Kasih makanan ya. Makanannya apa? Kembang setaman itu. Jangan nyadar kembang setaman. Waduh. Syirik gitu ya. Tapi memang benar ada orang kesurupan itu dikasih kembang apa? Menyan, kembang setaman itu ya. Dikasih itu botol apa besar itu habis. Langsung beleduk-beleduk gitu. Ada yang kesurupan. Karena jinnya minta aneh-aneh. Padahal nggak boleh dituruti dalam syariat, nggak boleh dituruti. Ada orang kesurupan terus minta itu jangan dituruti. Ya, jadi jangan tunduk kepada jin, gitu ya. Jadi apa di sini berbuat baik kepada makhluk intinya. Wa tafrijul qurbat, menghilangkan kesusahan-kesusahan. Menghilangkan kesusahan-kesusahan orang lain. Wat taisiru, dan memudahkan, adalah asirina, memberikan kemudahan, mudahkan orang-orang yang susah, dalam kesusahan.
Ini termasuk apa? Kebaikan yang bisa apa? Yang bisa menghapus keburukan, yang bisa menghapus kesalahan, bisa menghapus dosa. Maafkan, berbuat baik, dan juga apa? Menghilangkan apa? Kesusahan orang lain, kesulitan orang lain, dan memudahkan orang-orang yang susah. Wa izalatu dorari, menghilangkan madarat. Wal masyaqqati, menghilangkan masyaqqah, sesuatu yang berat. An jami'il alamin, dari apa? Dari seluruh alam. Ini adalah termasuk al-hasanat, sebagaimana yang Allah firmankan, qala ta'ala innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kaidah ini yang harus senantiasa kita ingat, bahwasannya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus, bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Di sini al-hasanat adalah jamak ya, lafadznya jamak. Al dalam konteks jamak maka bermakna umum. Ya, ada alif lam dalam konteks jamak maka bermakna umum. Yaitu apa? Sesungguhnya kebaikan apa saja itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Ini jadi apa? Ketika seseorang terjatuh maka segera iringi dengan apa? Dengan kebaikan. Sebagian ulama itu ada yang di hari tersebut terjatuh ke dalam maksiat maka langsung sedekah. Sedekah apa yang ia miliki sesuai dengan kemampuannya. Itu ada ulama seperti itu. Hari ini mungkin terjatuh ghibah, rasani orang lain, langsung sedekah. Gitu ya. Yudhibnas sayyi'at. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Nabi SAW menjelaskan di antara amalan yang agung yang itu bisa menghapus apa? Keburukan adalah as-shalawatul khamsu. As-shalawat marfu'. Limada? Mubtada. Aina khabar? Aina khabar? Iya, mukaffiratun. Bagus. Yang salawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan mukaffiratun. Agak jauh sedikit memang. Mukaffiratun. Sedangkan al khamsu limada marfu'? Na'tun, ya, naatnya al sifah. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Jadi di antara salat 5 waktu ini ya. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari Jumat ke Jumat yang berikutnya, antara 2 salat Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, antara puasa Ramadan. Itu ternyata adalah mukaffiratun lima bainahuna. Itu adalah bisa menghapus dosa-dosa antara keduanya, antara salat 5 waktu, antara Jum'ah ila Jum'ah, dan antara apa? Ramadan ila Ramadan. Berarti kalau hari ini kita besok sholat Jumat, terus pekan depannya sholat Jumat lagi, maka apa? Bisa menghapus dosa antara 2 Jumat. Demikian pula puasa Ramadan. Kam baqiya yaum ila syahri Ramadan. Kam syahran baqiya lana. Nah, syahran faqat. Syahrani faqat. 2 bulan saja ya. Al-an fi insyaallah sanadkhul fi syahri Rajab, summa fi syahri Sya'ban, summa fi syahri Ramadan. Nah, di ana Ramadan takriban fi tarikh kam? Fi tarikh 11 atau 12 min syahri Maris. Maris apa? Maret. Wa amma Idul Fitri, Idul Fitri tabaan fi tarikh wahid min syahri Syawal. Wa Ramadan ka tarikh wahid min syahri Ramadan. Walakin min madza naqul min syahri Masihi ya, Masehi ya, fi Idul Fitri fi kam takriban tarikh 11 atau 12 min syahri April. Ya. Insyaallah hadhihi sana
Idul Fitri baina al-hukam wa baina al-majmu'ah wa jam'iyah itu dengan ormas lain insyaallah sama. Allah sama. Kan bisa udah kelihatan kan ya? Udah kelihatan derajatnya gitu loh. Bahkan untuk tahun depan itu udah kelihatan. Besok Idul Adha-nya Idul Fitri itu sama atau enggak udah kelihatan kan? Untuk tahun-tahun ke depan sudah kelihatan. Ya, sudah apa? Sudah kelihatan. Besok Idul Fitrinya bareng atau enggak? Dapat enggak alnya? Sudah kan? Ada ya. Terus besok Idul Adha bareng enggak? Jadi bisa apa? Bisa kita ya alhamdulillah sudah kelihatan kalau beda derajatnya gitu ya. Udah kalau beda derajat enggak mungkin ketemu kan gitu. Kalau besok bareng kan? Oh belum tahu Ustaz, kan belum sidang. Tapi udah kelihatan dari derajatnya ini. Mukafiratun lima bainahunna. Kenapa hunna? Ya ini karena hunna ini secara asal memang hunna itu kembalinya ke jamak muannas yang mudzakkar. Kan gitu ya. Hunna secara asal kembalinya kemana? Jamak muannas yang berakal kan gitu. Hunna antunna kan gitu. Nah di sini bisa kembali kemana? As-shalatul khams, Jumu'ah, Ramadan ini. Jadi bisa menghapus antara keduanya. Ma di sini ma apa ini? Mas Ihsan Rizkyati. Madama. Iya, bagus. Apa? Madama. Ma yang artinya apa? Selama. Nah, ma itu enggak hanya ma mausul, enggak hanya ma istifhamiyah, tidak hanya ma syartiyah, tapi ada madama. Madama yang artinya apa? Istilahnya adalah ma masdariyah dzarfiyah. Ma masdariyah dzarfiyah. Kenapa masdariyah? Karena bisa ditakwil jadi masdar. Kenapa dzarfiyah? Karena menunjukkan dzaraf zaman. Selama itu kan dzaraf zaman. Nah, madama karena muddata dawami itu nanti bisa di apa? Bisa ditakwil menjadi masdar. Itu apa? Muddata dawami. Dama kan dawam. Muddata dawam. Adapun dzarfiyah karena ini dzaraf zaman. Selama kan apa? Dzaraf zaman. Waktu. Ma selama ujtuni batil kabair. Nah ini karena tak taknis sukun ketemu dengan alif lam, maka jadi harokatnya apa? Kasrah. Majtuni batil kabairu. Al kabair apa i'rabnya? Rafa atau nasab atau jar? Jar enggak mungkin. Karena ujtuni bat itu adalah apa? Fi'il. Setelah fi'il la yumkin majrur. Idzan al kabair ma i'rabu nasab. Limada mansub? Maf'ulun bih min ujtunibat. Ya. Sahih? Ustaz Hadi? Al-sahih maf'ulun bih min fi'il ujtunibat. Limada marfu? Ya, naibul fa'il. Karena ujtunibat itu kan apa? Majhul. Ijtanaba majhulnya apa? Ujtunibat. Selama dijauhi dosa-dosa besar. Ini penting ini. Ini syaratnya. Jadi antara salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa antara keduanya. Syaratnya apa? Iya, harus dijauhi dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu nggak bisa dihapus dengan apa? Dengan sekedar amal kebaikan, dengan sekedar mungkin apa? Amalan-amalan ini.
Kalau dosa besar itu apa? Harus taubat. Dihapusnya dengan apa? Dengan taubatan nasuh, dengan istighfar. Sehingga as-shalatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah muqra Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun. Itu bisa menghapus dosa-dosa antara keduanya. Dosa-dosa yang dimaksud di sini dosa-dosa apa? Kecil. Karena apa? Majtunibatil kabair. Syaratnya apa? Dijauhi dosa-dosa besar. Berarti antara sholat 5 waktu, antara Jumat, Ramadan itu menghapus dosa-dosa apa? Kecil. Kalau dosa besar ya harus taubat, harus adanya penyesalan, harus adanya tekad untuk tidak mengulangi, harus meninggalkan dosa tersebut, gitu ya. Wa kam fin nusus, kam di sini kam apa? Namanya kam apa ini? Ada yang tahu? Khobariyah. Kam? Khobariyah. Iya, sahih, mumtaz. Kam itu ada kam istifhamiyah. Kam istifhamiyah itu maknanya adalah bertanya, berapa itu? Kam syi'ru hadha. Kam syi'ru hadal jawal masalah. Berapa harga HP ini? Ada juga kam khobariyah. Kam dalam rangka mengabarkan. Yang artinya biasanya menunjukkan apa? Kasroh. Sesuatu yang banyak. Yang terkadang kita terjemahkan betapa banyak. Gitu kan? Betapa banyak. Wa kam fin nusus, dan betapa banyak nas-nas. Nah, betapa banyak nas-nas, betapa banyak dalil-dalil syariat, gitu ya. Min tartibil maghfirah ala katsirin minat ta'at. Betapa banyak nas-nas, dalil-dalil syariat yang apa? Menghubungkan ampunan, ya, menghubungkan antara ampunan dengan apa? Dengan banyak amalan-amalan ketaatan. Jadi yang mengkoneksikan antara apa? Ampunan dengan banyak amal ketaatan. Maksudnya banyak amal ketaatan, betapa banyak nas-nas yang menjelaskan bahwasanya banyak amalan-amalan ketaatan yang bisa menghapus apa? Dosa-dosa. Ini kam khobariyah. Betapa banyak nas-nas dari dalil yang apa? Yang mengkaitkan, mengkoneksikan antara apa? Ampunan itu dengan apa? Dengan banyak amalan ketaatan-ketaatan. Nah ini ya, banyak amalan ketaatan yang itu bisa apa? Jadi sebab apa? Diampuni dosa-dosa tersebut. Tapi dosa kecil tadi ya. Hal min soal fi soal ikhwan. Ya, dia lanjutkan bacanya. Ustaz, sampai mana tadi? Awal tadi ya. Nah, Mas Ihsan Rizkyadi sekarang. Bismillah, qala ma'amir rahimahullah wa mimma yukaffirullahu bihi khotoya al-masa'ibu fa innahu la yusibul mu'mina min hammi wala ghammi wala adha hatta syaukati yusyakiha ila kafarallahu anhu biha khotoyahu wa hiya imma fawatu mahbubin aw husulu makruhin badaniyin aw qalbiyin aw maliyin dakhiliyin aw kharijiyin lakin al-masa'iba bi ghairi fi'lil abdi falihada amarahu biha huwa min fi'lihi wa huwa an yattabi'al hasanata sayyi'ata summa lima zakara hukallah wa huwa wasiyatu bitaqwa al-jami'ati
liiqaidi liiqaidid dini wa a'malihi al-batinati wa dzahirati qala wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Ya. Wa mimma yukaffirullahu bihil khataya. Wa mimma yukaffirullahu bihil khataya al-masaib. Al-masaib i'rabnya apa? Marfu. Di mana marfu? Mubtada muakhkhar. Ya, mana khabarnya? Iya. Sibul jumlah wa mimma yukaffir. Wa mimma kan dari wa mimma. Gitu ya, itu adalah sibhul jumlah. Wa mimma, dan diantara apa-apa yang yukaffirullahu bihi, yang Allah menghapus dengannya al-khataya, dosa-dosa. Idan al-khataya ma i'rabul khataya marfu, mansub atau majrur? Mansub. Dimana? Ya, maf'ulun bih. Maf'ul bih. Dimana? Maf'ul bih min fi'il yukaffiru. Ya, yukaffirullahu bihi al-khataya. Ya. Dan diantara apa-apa yang Allah menghapus dengannya bihi, domirhi kembali kemana? Iya, domirhi kembali ke mimma. Di antara apa-apa yang Allah menghapus dengannya kesalahan-kesalahan. Al-khataya. Kalau al-khataya kesalahan-kesalahan. Kalau khataya ya artinya apa? Kalau di doa istiftah ada nggak khotoya ya? Ada ya? Artinya apa? Khotoya. Kalau khotoya kesalahan. Kalau khotoya ya kesalahan. Iya. Kesalahan atau dosa-dosa aku. Ya, di sini kan berarti aku itu kan. Khotoya ya. Itu ketika apa? Khotoya ya kan ada alif ya, terus bersambung dengan ya mutakalim. Maka jadi apa? Masa khotoya i kan? Ya kita khotoya. Seperti dua penaku. Kalau dua penaku apa? Kolamaya. Kalau satu penaku kan kolami, kitabi gitu ya. Kota kitabi, kolami gitu. Tapi kalau dua pena apa? Kolamaya. Dua mataku, aina. Dua telingaku, udunaya. Kesalahanku, nah, sudah belum ya? Belum ya? Nanti pembahasan ketika musanna bersambung dengan ya mutakalim. Ya. Ada pembahasannya nanti. Khotoya jam'un ma mufradu. Apa? Khoto'un. Khoto jamaknya adalah akhta. Khoto'un jamaknya akhta. Ya kan? Akhta'un. Kalau khotoya ya berarti jamak dari apa? Khoti'atun. Khoti'ah. Ini ya. Nah, ada khoti'atun. Jamaknya apa? Khotoya. Di antara apa-apa yang Allah bisa apa? Yang Allah di situ menghapus dengannya dosa-dosa. Di antara apa-apa yang Allah dengannya menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa,
al-masa'ib adalah musibah-musibah. Tapi kita rasa nggak ada orang itu yang pengen dihapus dosa-dosanya dengan apa? Musibah. Sebenarnya kan nggak pengen kena musibah kan gitu ya? Ada kan gitu? Iya. Tapi terkadang musibah sakit contohnya. Ada hikmah musibah sakit. Terkadang ya hikmahnya adalah ada mungkin ada beberapa dosa atau maksiat itu belum bisa dihapus dengan kebaikan kita atau belum bisa dihapus dengan taubat kita, istighfar kita yang kurang sungguh-sungguh. Dan bisa jadi dihapus lewat apa ini? Musibah sakit tadi. Tapi kan seseorang kan pengennya ya dihapus dosanya dengan apa? Dengan istighfar, dengan taubat, dengan amal kebaikan. Nggak ada orang yang pengen apa? Musibah itu enggak. Kita berlindung pada Allah enggak kan? Agar tidak terkena musibah kan? Tapi musibah ini kan maknanya luas. Maka di sini fa innahu, maka sesungguhnya la yusibul mu'mina, tidaklah menimpa seorang mukmin. La yusibul mu'mina, tidaklah menimpa seorang mukmin min hammin, berupa ham, wala ghammin, dan tidak pula gham. Dalam hadis lain wala huznin, itu ya, ada tambahan wala huzn. Sekarang apa perbedaan antara ham, gham, dan huzn? Apa bedanya apa? Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa ham, gham, ada lagi sana adalah huzn. Sebagian ulama ada yang berpendapat maknanya ini sama, intinya adalah kegalauan, kesedihan gitu ya. Tapi ternyata ada yang membedakan. Kalau ham itu adalah maknanya adalah fil mustaqbal. Fil mustaqbal. Fil mustaqbal itu berarti yang akan datang. Berarti ham ini berarti apa? Identik dengan apa? Dengan rasa takut, rasa khawatir terhadap masa depan. Kan itu ya, mustaqbal yang akan datang. Itu kalau ham, jadi rasa takut, rasa khawatir terhadap masa depan. Dan ini yang biasanya menjadikan orang nggak bahagia. Itu terlalu takut, terlalu khawatir untuk menatap masa depan. Maksudnya masa depan dunianya. Kalau masa depan akhirat ya memang harus ditakutkan, harus khawatir itu loh. Khawatir ini kita sudah sungguh-sungguh belum membangun akhiratnya gitu. Ya. Jadi alham itu adalah ketakutan, kekhawatiran akan menghadapi masa depan. Sedangkan gham itu adalah fil hadir. Berarti apa? Kegundahan ya di waktu sekarang. Fil hadir. Gundahan di waktu sekarang. Sedangkan huzn la tahzan ya, la tahzan. Huzn, kesedihan itu adalah fil madhi, fi ma madha. Di waktu lampau. Di waktu lampau. Karena kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kita itu kan berada di suatu waktu di antara dua waktu ya. Kita itu di waktu hadir, di waktu sekarang, yang itu adalah di antara dua waktu yang lampau dan waktu yang akan datang. Dan waktu hakiki kita adalah waktu sekarang ini sebenarnya. Waktu hakiki kita, waktu yang sebenarnya ya waktu sekarang. Dan ini lebih susah untuk apa? Lebih susah untuk menjaganya. Lebih susah untuk memperbaikinya. Tapi kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaidnya itu menjelaskan kalau waktu lampau itu gimana cara memperbaikinya. Iya, dengan an-nadam, dengan penyesalan. Penyesalan dulu mungkin kurang maksimal. An-nadam. Mungkin di masa muda kurang maksimal. Dengan nadamah, dengan penyesalan, dengan taubat, istighfar. Itu ya, cara memperbaiki adalah masa lampau.
Terus cara memperbaiki masa yang akan datang gimana? Hah? Tobat. Rojak dan khauf. Iya. Loh Ustaz, gimana cara memperbaikinya? Kita belum tentu mendapati masa depan loh. Gimana? Ada pertanyaan seperti itu. Gimana Ustaz cara memperbaiki masa depan? Kan kita belum tentu mendapati masa depan. Iya. Tapi ada caranya untuk memperbaikinya. Itu dengan apa? Niat. Dengan apa? Dengan niat, komitmen, berazam, besok pengen melakukan ini, melakukan itu. Ada niat baik di masa yang akan datang. Dan ternyata ketika kita berniat baik, ternyata ajal kita nggak sampai hari besok itu, paling nggak sudah dapat apa? Pahala niat. Dan para ulama menjelaskan amalan hati atau niat ini lebih utama dari amal itu langsung. Lebih utama dari apa? Amal itu langsung. Kenapa? Karena niat itu adalah amalannya raja. Sedangkan anggota badan ini adalah amalannya para prajurit. Kan niat tempatnya di mana? Di hati. Hati kan raja toh? Raja anggota tubuh kan. Berarti apa? Nah, itulah karena amalan raja lebih utama daripada amalan prajurit. Amalan niat berarti lebih utama dari itu emang. Maka niat itu kadang lebih mendahului amalan badan gitu. Amalan raja lebih utama daripada amalan hati. Sebagian ulama juga menjelaskan kenapa niat ini lebih utama dari amalan itu langsung ya. Amalan badan anggota tubuh langsung. Karena apa? Karena niat ini terbebas dari riya. Terbebas dari apa? Dari riya, dari ujub. Gimana memeriak apa? Niatnya dalam hati. Gimana mau diperlihatkan kan itu? Sedangkan amalan anggota badan, amalan tubuh ini apa? Ya, rawan dengan apa? Rawan dengan riya. Karena kelihatan manusia. Kalau niat kan nggak kelihatan. Itu pembahasan bagus ya. Niat seseorang itu terkadang ya lebih bisa menyampaikan apa? Seseorang kepada maksud dan tujuan. Dan dengan niat seseorang itu akan mendapatkan apa? Pahala yang besar. Dan pertanyaannya apa sih susahnya berniat baik gitu? Apa susahnya berniat baik? Ada orang yang kita lihat orang yang kaya raya miliarder ya, yang bangun perusahaan atau bangun masjid, bangun pondok pesantren, panti asuhan. Pernah nggak kita berniat ya Allah pengen kaya seperti si fulan yang nanti bisa ini bisa itu? Kita dapat niat kita dengan kejujuran niat kita dapat seperti si fulan kan itu. Ya. Tapi yang punya niat-niat mulia, punya niat-niat yang mulia ini hanyalah orang-orang yang berjiwa besar, yang punya apa? Yang punya jiwa mulia. Gitu ya. Saya tadi. Nah, wala hammin wala adha. Kembali ke waktu. Kalau waktu yang akan datang dari niat baik. Kalau waktu sekarang, nah itu yang susah. Nah, susah itu kenapa? Susah menjaga waktu sekarang agar tidak terbuang sia-sia itu kan. Susah itu. Wala adan dan dapat gangguan. Hatta syaukati yusyakiha, bahkan sampai duri yang menusuknya. Kena duri aja ya, itu musibah. Bahkan sampai apa? Duri yang menusuk kakinya, illa kafarallahu anhu bihal khotoyahu. Melainkan Allah akan menghapus dengannya kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya. Berarti kesandung itu bisa menghapus dosa nggak? Bisa ya? Kesandung bisa menghapus dosa. Ada nggak kesandung yang nambah dosa? Wah, kesandung langsung ngomong kotor itu ya. Semua binatang keluar. Nah, udah kesandung tambah dosa gitu ya.
atau mati lampu terus kejedot tembok, kejedot pintu, itu sama aja. Ila kafarallahu anhu biha khataya. Yang namanya musibah wahia, nah ini musibah, kembali ke musibah ini. Masaib itu apa aja? Imma fawatu mahbubin. Musibah itu adalah kehilangan sesuatu yang dicintai. Itu musibah. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta yang dicintai. Itu musibah. Au husulu makruhin, atau mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Itu juga apa? Musibah. Baik, mendapatkan sesuatu yang tidak disukai yang sifatnya adalah apa? Badaniin, husulu makruhin badaniin, sesuatu yang tidak disukai yang menimpa badan berarti kan sakit. Gitu ya. Al qalbiyin, hatinya gelisah, hatinya galau sedih. Au maliyin, atau hartanya dicuri, hartanya kebakaran, kebanjiran. Dakhilin al kharijin, baik itu sifatnya internal maupun eksternal, dari dalam atau dari apa? Luar. Itu namanya adalah musibah. Musibah. Lakinnil masaib. Nah, ini tergantung bacanya kita. Kalau kita baca lakinna, maka lakinnal masaiba. Tapi kalau lakinnil masaibu, itu kalau kita baca lakin al masaibu, gitu ya. Lakinnal masaiba, akan tetapi yang namanya musibah bi ghairi fi'lil abdi. Musibah itu bukanlah perbuatan hamba. Maksudnya adalah apa? Musibah itu ya tidak bisa diusahakan. Kalau istighfar, taubat itu kan usaha hamba ya. Melakukan kebaikan yang bisa menghapus kesalahan itu kan ikhtiarnya hamba. Tapi musibah itu apakah ikhtiarnya hamba? Kan nggak boleh seseorang apa? Sengaja menjatuhkan diri ke dalam musibah. Kan nggak boleh. Alhamdulillah, saya tak nabrak itu aja tukang becak biar nanti menghapus dosa, kan nggak bisa, nggak boleh seperti itu, kan nggak boleh. Saya tak sengaja kesandung aja biar apa? Dihapus dosa, ya kan nggak boleh. Walatul kufi aidikum ilat tahlukah, gitu ya. Jangan menjerumuskan apa? Dirimu ke dalam jurang kebinasaan, kan itu. Ini bi ghairi fi'lil abdi, bukan usaha ikhtiar hamba. Gitu. Sehingga kita nggak boleh berangan-angan dapat musibah. Kita belum tentu sabar. Gitu. Itu kita berlindung kepada Allah kan dari musibah. Kan? Kita saja kan kalau setiap pagi dan petang kan berdoa kepada Allah kan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Terus la ilaha illa anta, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Terus itu Masya Allah itu asik pagi dan petang agar terhindar dari musibah. Farihada amarahu bima huwa min fi'lihi. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan hamba untuk apa? Dengan sesuatu yang itu adalah ikhtiar hamba, usaha seorang hamba, min fi'lihi. Wa huwa, nah, karena itu apa di sini dalam hadis ini apa? Nabi memerintahkan agar apa? Melakukan, yaitu merupakan usaha atau ikhtiar seseorang. Wa huwa ayat bi al hasanata sayyi'ata, itu mengiringi apa? Mengiringi keburukan dengan kebaikan. Ini. Summa lamma dzakara haqqallahi. Kemudian ketika hadis ini menyebutkan tentang hak Allah. Wa huwal wasiyatu bittaqwa.
Hak Allah itu adalah apa di sini? Wasiat dengan ketakwaan. Al-jami'ati, yang apa? Yang mencakup ya wasiat takwa al-jami'ati. Atau di sini berarti apa? Kalau di sini wasiat takwa al-jami'ah yang mencakup ini apa? Ketakwaannya atau wasiatnya? Bapak bagian toh. Al-jami'ah ini naatnya kemana? At-taqwa, bagus. Karena at-taqwa itu dia muannas. Ya kan? At-taqwa. Bit-taqwa al-jami'ati li aqaididdin, yang mencakup akidah-akidah dalam agama, wa a'malihil batinati, amalan-amalan batin, wa dhahirati, dan amalan-amalan dhahir. Qala, nah setelah disebutkan hak Allah, kemudian hak manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Wa awalul khuluqil hasan, dan akhlak yang baik yang pertama, anta kuffa anhum adaka, bahasanya engkau menahan dari mereka, dari makhluk, dari manusia, adaka, agar engkau tidak mengganggu, menahan gangguanmu dari mereka gitu. Jadi tidak mengganggu mereka, intinya akhlak yang baik itu tidak mengganggu manusia. Min kulli wajhin, dari seluruh sisi. Tidak mengganggu dengan perkataan, dengan perbuatan. Wa ta'fu an masawihim, dan memaafkan keburukan-keburukan mereka. Wa adiyatihim laka, juga memaafkan gangguan-gangguan mereka terhadapmu. Inilah yang dikenal dengan kaful adha, menahan gangguan, menahan untuk tidak mengganggu. Summa tu'amiluhum bil ihsanil qawli, kemudian engkau bermuamalah dengan mereka, bermuamalah kepada mereka dengan ihsan al qawli, dengan perkataan yang baik, wal ihsanil fi'li, perbuatan yang baik. Ini wa akhassu ma yakunu bil khuluqil hasan, dan akhlak baik yang lebih khusus. Nah, masya Allah, akhassu. Ternyata di sana ada akhlak baik yang lebih khusus. Mayakun bil khuluqil hasan. Itu apa? Si'atul hilm, luasnya kesabaran, luasnya kesantunan, kesabaran. Alan nas, terhadap manusia. Sabar. Ini yang dikenal dengan ihtimalul adza, sabar menerima gangguan mereka. Wasabru alaihim, maknanya sama, wasabru alaihim, sabar terhadap mereka. Wa adamul dhajari minhum, tidak keluh kesah terhadap mereka. Nah, ini akhlak yang bagus. Wa basyashatul wajhi, wajah yang ceria. Wal lutful kalam, perkataan yang lembut. Wal qaulul jamil, perkataan yang indah. Al mu'nisi lil jalis, yang membuat nyaman tempat duduk, maksudnya adalah teman dekat, membuat dekat, membuat nyaman seseorang yang duduk dengannya, teman duduk kan gitu, jalis. Ini ya ikhwah, jadi apa? Wajah yang ceria, perkataan yang lembut, kemudian apa? Perkataan yang indah ini akan membuat nyaman teman duduk kita. Al-mudkhilu alaihi surura, memasukkan ke dalam hatinya itu apa? Rasa kebahagiaan, nyenengke wong istilah kita ya. Al-mudkhilu alaihi surur, memasukkan rasa kebahagiaan dalam hati muslim. Al-muzil li wahsyatihi, menghilangkan wahsyah, menghilangkan rasa apa? Gersang,
ya, menghilangkan kegersangan, rasa hampa gitu ya. Jadi kayak ada jarak itulah antara hatinya dengan antara hati orang lain tersebut, ada jarak. Hilangkan rasa tersebut. Wa masyaqqatu hasmatihi, juga menghilangkan beban kemarahannya. Waqad yahsunul mizahu ahyanan, dan terkadang qad kalau masuk fi'il mudhari maknanya terkadang baik apa? Sebaiknya mizah, sebaiknya bercanda. Ahyanan, kadang-kadang. Ahyanan, kadang-kadang. Jadi terkadang baik, sebaiknya apa? Bercanda. Ini terutama untuk mencairkan suasana itu. Ya. Idza kana fi maslahatun, jika di dalamnya terdapat apa? Maslahat. Lakin layan bagil iksaru minhu, tetapi tidak sepantasnya memperbanyak apa? Canda. Wa innamal mizahu fil kalam, karena apa? Bercanda dalam perkataan kal milhi fit ta'am, seperti garam dalam makanan. Nek kokean kasinen, nek kurang hambar. Nah ini ya, in adima, jika enggak ada hambar ya. In adima, jika enggak ada, auzada, atau berlebihan ya. Nah, alal had, melebihi batasannya, fahuwa madhmum, itu tercela. Nah, kita juga pernah ya mendapati an-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Nahwu dalam kalam Arab gitu ya, itu seperti apa? Garam dalam makanan. Pentingnya ilmu nahwu gitu ya. Jangan sampai seorang, Ustaz, saya nggak belajar nahwu lagi, Ustaz. Kenapa, Mas? Oh, nanti malah kasinan. Wah. Berarti nahwu Anda sudah dalam ini. Nahwu Anda masih sudah dalam. Ustaz, saya nggak mau belajar nahwu lagi. Kenapa, Mas? Saya khawatir nanti kasinan seperti Mu'tazilah. Seperti tambah Mu'tazilah. Kan ada firqah-firqah sesat itu karena apa? Ada yang tersesat dalam firqah, dalam pemikirannya karena apa? Hanya mengandalkan menafsirkan ayat dari sisi bahasa saja, dari sisi ilmu nahwu saja. Seperti Mu'tazilah itu ya, sering mentakdirkan seperti wajah rabbuka. Wajah rabbuka. Wah ini menahu, ini ada takdirnya, ini ada yang mahdhuf, ini yang mahdhuf. Wajah amru rabbik. Ada takdir apa? Amru rabbik, kan gitu. Ya gitu kan. Kan kalau nahu kan sering mahdhuf, kan sering ada yang mahdhuf. Akhirnya ketika ayat-ayat sifat juga mereka mengatakan muqaddar, ada yang mahdhuf, ada yang ditakdirkan. Tapi kita ya kalau belajar nahu jangan khawatir tersesat, nahu kita belum dalam kan gitu ya. Itulah mereka kalau mengandalkan menafsirkan ayat dari sisi bahasa saja, tidak merujuk pada penafsiran salafus saleh. Wa minal husnil khuluqi wa minal khuluqil hasan an tu'amila kulla ahadin bima yaliqu bihi. Engkau bermuamalah kepada setiap orang bima yaliqu bihi, sesuai dengan kedudukannya. Yaliqu itu kan pantas ya, sesuai dengan apa? Yang pantas baginya, sesuai dengan kedudukannya. Ya, bima yaliqu bihi, dengan yang selayaknya, dengan yang sepantasnya. Wa yunasibu halahu, dan sesuai dengan keadaannya. Min saghirin wa kabir. Ini apa? Ini tuh anak lebih muda, anak muda atau yang lebih tua, kan ada unggah-ungguhnya. Gitu ya. Ketika ditanya, "Kenapa Bapak enggak salaman?" Karena kan saya lebih senior dari dia. Jadi harus dia yang ke saya kan gitu. Terus yang muda dia, saya sudah nyari enggak ketemu. Nyari kemana? Gitu ya. Wa aqilin wa ahmad. Juga ketika bermuamalah itu diperhatikan, kita ini bermuamalah ada orang yang berakal sehat, atau apa? Orang yang dungu. Nah, ini jangan ikut-ikutan istilah Rocky Gerung loh ya. Malah dungu ini.
Tapi ini istilah apa? Istilah dung itu boleh nggak? Ya. Nah, mereka, tapi ini istilahnya ya filosofi, ahli filsafat, tapi keblinger karena nggak punya iman gitu kan. Coba Al-Quran dikatakan fiksi coba. Kita fiksi. Jadi bahwa dengan orang yang punya akal, dengan orang yang bodoh, ahmak. Ahmak itu ya tiga kamus ya dunguat, wa alim wa jahil, orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Maka apa kesimpulannya, ikhwan? Famanittaqallaha, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa haqqaqa taqwahu, dan mewujudkan, merealisasikan ketakwaannya, wa khalaqan nas, jangan wa khaliqin nas, ini bukan dalam konteks fi'il amr, tapi dalam konteks apa? Fi'il madhi ya. Wa khalaqan nasa, dan dia berakhlak, bermuamalah kepada manusia ala ikhtilafi tabaqatihim, atas berbeda-bedanya, bermacam-macamnya kedudukan mereka, tabaqah, bil khuluqil hasan, itu bermuamalah dengan akhlak yang baik, faqad haza ay faqad jama'a, ya, maka dia sungguh telah mengumpulkan al khaira kullah, kebaikan seluruhnya. Barang siapa yang bertakwa dan berakhlak baik dengan sesama, maka dia sungguh telah mengumpulkan kebaikan seluruhnya. Li'annahu qama bihaqqillah wa huquqil ibad, karena dia telah menegakkan hak Allah dan hak-hak para hamba. Wa li'annahu kana minal muhsinina fi ibadatillah, maka dia adalah termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang muhsin fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah. Orang-orang yang berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah, al-muhsinina ila ibadillah, dan orang-orang yang berbuat ihsan kepada para hamba Allah. Nah, kan itu ya. Jadi ini yang sukses karena dia berhasil dalam hablum minallah dan hablum minannas. Ini perkataan yang indah ya. Li'annahu kana minal muhsinina fi ibadatillah, al-muhsinina ila ibadillah. Muhsinin fi ibadatillah, al-muhsinin fi ila ibadillah. Baik, alhamdulillah selesai. Besok kita lanjutkan untuk hadis yang ke-18. Info mengingatkan besok hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis kita ujian kitab adab penuntut ilmu kemarin ya, Ma'alim Thoriq. Dipersiapkan ujiannya besok hari Kamis. Insya Allah ujiannya cuma sebentar. Jadi kita tetap pelajaran Kamisnya ya. Nanti sekitar 20 menit sebelum apa? Sebelum maghrib nanti kita ujian hari Kamis. Nanti sepekan tau? Ujiannya bawa HP ya.